sahabat, saya lupa mengolesnya. Saya oles begini. Itu saja. Sampai panen itu bisa. Setelah diolesi, Nah, setelah diolesi bersih buahnya. Tidak ada lengket. Ada lengket buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video kali ini Hamka Ishak memberikan informasi tentang tanaman kakao. Dan kebun kakao kali ini saya berada di kebunnya Pak Haji Sulaiman untuk melihat kakaonya yang begitu super buahnya, atau dengan kata lain buahnya sangat besar sekali ya sahabat. Iya, dan bukan hanya besar kakaonya ini, tetapi nampak di buah ini tidak ada seperti hama-hama yang melengket ya. Biasanya kakao itu banyak yang kayak ada hamanya atau busuk buah, tapi untuk Pak Haji Sulaiman ini sepertinya dia menggunakan sesuatu. Kita tanya-tanya dulu untuk Pak Haji Sulaiman, kira-kira apa rahasianya. Sekarang kita sudah ketemu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ingin bertanya kepada Pak Haji. Ya. Saya lihat kebun kakaonya ini sangat subur dan buahnya juga sangat indah dilihat ya. Artinya tidak ada hama-hamanya dibanding kakao teman yang lain. Kira-kira apa resepnya sehingga kakao ini bisa seperti ini Pak Haji? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channelnya Hamka Ishak di Desa Balibo ini. Saya akan mereview atau saya akan memberikan informasi terkait masalah tanaman kakao ini. Sebenarnya kalau saya bisa cerita sedikit, sebenarnya kalau kakao saya sejak tahun 2010 saya sudah menanam kakao itu dari hasil sambungan, artinya sambung samping, ada sambung samping, ada juga sambung pucuk ya. Tapi dalam jangka beberapa tahun kemudian muncul yang namanya penyakit ya, betul. Nah, penyakit kemudian ada juga disebabkan oleh hama sehingga buah kakao itu jadi mengeras ya. Pokoknya banyak masalah atau banyak faktor yang menyebabkan kakao itu sehingga petani tidak mau mengembangkan lagi kakaonya. Tapi saya juga termasuk hampir putus asa terkait masalah kakao ini, karena ada beberapa batang kakao saya yang saya tebang. Nah, alhamdulillah sekarang cuma saya agak menyesal juga kenapa saya tebang. Iya. Sebelum saya tahu ada solusinya untuk masalah buahnya ini, dan saya sudah buktikan walaupun ada beberapa pohon saya aplikasikan, boleh dibilang ini adalah pestisida yang diracik oleh salah satu teman. Racikan ya? Ya. Ini pestisida sekaligus berfungsi sebagai pupuk juga Pak Haji ya? Iya, berfungsi sebagai pupuk. Kemudian saya lihat buahnya juga agak ini beda dari tahun-tahun sebelumnya itu. Apa tuh bedanya Pak Haji? Dia agak besar. Kemudian dia bersih sama sekali. Bersih ya? Cuma kemarin saya panen, baru saya videokan ini hari karena artinya ini kelihatan di batang ini sudah dipanen sebagian yang kemarin ya? Iya. Oh iya. Boleh dibuktikan ada kulitnya di situ, tidak ada sama sekali bekas-bekas hama. Iya. Dan itu bersih. Nah, padahal ini kan musim penghujan. Biasanya kalau musim penghujan itu banyak sekali penyakit dan hama. Iya, betul. Tapi alhamdulillah setelah saya buktikan memakai pestisida racikan ini,
Tidak ada sama Tempatnya sekali saja hama. hanya bekas minuman Pak Ji ya. Ya, Artinya ini tempatnya. Ini sebenarnya saya enggak beli. Ini Iya. saya cuma dikasih sama teman. sama ponakan Iya. untuk dijadikan ini dulu. Uji coba. Uji coba. Oh iya. Alhamdulillah berhasil. Berhasil. Nah, insya Allah nanti mungkin kalau saya karena masih ada beberapa pohon kakao saya yang belum saya ini perbaiki, insya Allah saya akan beli barangnya ini. Barangnya ya. Nah, meskipun Tapi agak mahal. ini racun ini belum diberi nama ya Pak Haji? Iya, karena yang racik sendiri dia tidak tahu namanya. Apa namanya? Dia Belum cuma diberi taunya nama. bikin dan hasil bagus, cuma belum dikasih nama. Iya, oke begitu ya. Ya, Dan ini sudah banyak yang membuktikan bahwa semenjak penggunaan pestisida ini ya. ada beberapa tanaman kakao yang berhasil ya, tidak melengket lagi atau ada busuk buah begitu. Iya, saya awalnya enggak percaya juga. Iya. Karena ini informasi dari tetangga desa juga yang sudah ya 1 tahun lebih dia pakai, dia cerita sama saya. Nah, awalnya saya enggak percaya. Nah, setelah itu dia kasih saya sedikit saja Oh sedikit untuk ya? dibuktikan. Untuk Tapi dibuktikan. sekarang ya alhamdulillah saya sudah percaya karena saya sudah buktikan sendiri. Dan kemudian ini bukan hanya kakao saja bisa kita kasih. Tanaman lain. Tanaman lain bisa nangka, bisa durian, Iya. pepaya. Oh, pepaya Dan juga ya. ini penggunaannya cuma 1 kali sampai panen. 1 kali sampai panen. Iya. Ini tidak disemprot, ini cuma dioles. Dioles 1 Dioles. kali saja. Dioles ke buah masuknya ini. Ya. Dioles Iya, di buahnya. dioles langsung ke buah. Oh begitu Jadi ya. ini semua ini yang kakao yang bersih ini saya sudah oles 1 kali nih. Oh iya. Waktu Iya. masih kecil itu, masih kayak baterai itu. Oh masih kecil. Bisa dibuktikan atau diperhatikan sebentar Pak Haji cara pengolesannya? Bisa, di- bisa. Atau kita jalan-jalan dulu lihat. Oke sini. silakan Pak Haji. Karena jangan sampai disangkanya cuma ini 1 pohon. Ada beberapa pohon di sini saya sudah oles. Nah, alatnya cuma pakai apa namanya Kuas kecil ya. Kuas kecil yang biasa orang pakai di kue. Nah, ini sederhana sekali alatnya. Jadi tanpa kita menyemprot, jadi mengurangi juga tenaga. Karena cukup dioles saja. Bisa saya buktikan. Ini kemarin saya oles. Jadi cara pengolesannya seperti ini. Dioles di Dioles bagaimana? cuma 1 kali turun begini. Oh begitu ya. Ya, Oh kurang lebih begitu bisa besarnya. saya contohkan. Jadi cara penggunaan seperti ini. Ini tinggal sedikit. Cuma segini kita pakai. Iya. Langsung dioles kayak ini buah. Kita oles 1 kali saja turun begini. Kayak cat ya. Ya kayak cat ini. Begini saja. Hmm. Dan insya Allah hama tidak akan datang. Bahkan semut-semut pun tidak akan ke sini. Semut hitam ya, yang Iya. biasa itu berkerumun. Ya, yang berkerumun di situ. Kemarin di sini banyak yang ini ada semutnya, tapi setelah saya kasih ini sudah tidak ada lagi. Luar biasa ini pupuk ya. Pestisida sekaligus pupuk. Ya, Artinya ini 2 in 1 ya. ya, tuh, kemudian bisa membesarkan buah juga. Iya. Buahnya juga agak-agak besar. Ini bisa saya kasih dia kemarin lepas ini yang saya belanja. Meskipun baru sedikit ya kan karena baru. Oh, yang ini yang kemarin yang sudah di Baru beberapa bulan saya oles ini karena cuma uji coba. Ini bekasnya kemarin, tidak ada sama sekali bekas tidak ada hama. sama sekali bekas hamanya. Iya. Biasa banyak ulat-ulat di dalam. Ya biasa banyak ulat-ulat dan mengeras. Iya Nah betul. ini belakangnya juga mulus. Hmm, Ya. sangat luar biasa. Ya, ini super sekali buahnya ya, sahabat. Seperti buah pepaya besarnya, ukuran buah pepaya. Sangat luar biasa. Ini kemarin sahabat saya lupa mengolesnya. Saya oles begini. Itu saja. Sampai panen itu insyaallah. Cuma 1 kali olesan sampai panen Pak. Jadi Iya. 1 kali oles sampai panen. Nah ini juga saya lupa kemarin. Pengolesan itu ada kayak semut apa ada hama, dia langsung terbang itu atau minggat kalau sudah di ini. dioles Sudah ya? dioles. Luar biasa. Nah, ada kemarin saya coba banyak sekali semutnya. Tapi setelah saya oles beberapa menit kemudian hilang.
Oh begitu. Iya. Tapi kalau ini misalnya diaduk di air baru kita semprotkan di buahnya, bagaimana kira-kira hasilnya Pak Haji? Enggak maksimal. Tidak maksimal. Iya, karena ini sebenarnya kenapa sampai cuma satu arah kita satu ini. Iya. Ya, karena ini kalau kita halus semua nih tangkainya ini akan dia terikat. Jadi buah tidak akan berkembang itu besar. Oh. Makanya dia cuma sebelah di sini. Sebelah Artinya saja. sudah ada hama di sini, pestisida di sini yang tersimpan, hama itu tidak akan ke situ. Tidak mengganggu lagi. Dia. Iya, tapi kalau kita oles semua sampai ini memutar itu mempengaruhi buah itu tidak akan berkembang. Oh begitu juga. Iya. Oh berarti tidak bisa seluruhnya Tidak bisa seluruhnya. Makanya Oh. makanya tidak bisa kalau disemprot karena dia kena semua. Oh ya itu salah satu Dan alasannya. ini tidak bisa dicampur dengan air. Oh, Ini sudah begitu. dicampur memang. Oh iya iya. Idealnya seperti ini besarnya. Ini kemarin saya lupa panen ini. Nah, sebentar kita akan belah ini, kita akan buktikan. Ini salah satu bukti yang tidak dioles kemudian udah dipangkas ini. Tidak dipangkas. Coba kita lihat buahnya banyak sekali yang busuk ini. Yang busuk warna Nah, hitam. ini masalah. Nah, jadi satu lagi terkait sebelum kita adakan pengolesan, sebenarnya kita adakan dulu pemangkasan Oh total. pemangkasan dulu. Jadi semua yang bermasalah itu kayak buah busuk, kayak buah hitam, yang bintik-bintik apa dibuang semua dulu. Terus harus disterilkan yang buah Dibersihkan buah yang bermasalah dulu ya. yang bermasalah. Tinggal kita sisakan buah yang masih utuh. Yang Nah masih itu bagus. yang kita oles Oh begitu. supaya tidak mempengaruhi yang lain. Jadi itu kuncinya harus pemangkasan berat dulu. Oke. Bisa kita lihat sebentar yang sudah dipangkas. Coba kemarin saya lupa sebut salah satu buah yang sudah awah kenapa digunting buah yang sudah dioles ini kemarin saya tidak lihat. Dan sudah juga pemangkasan ya sahabat ya. Ini banyak daunnya. Di sini kemarin banyak sekali semut. Oh yang di sini kemarin banyak semutnya di. Ini banyak sekali semut. Setelah saya oles, coba dilihat sudah tidak ada lagi semut. Nah, ini tidak sempat dioles sahabat, jadi dia menghitam. Ini menghitam sebelum dioles ini. Sebelum dioles. Nah, ini juga satu saya lupa. Oh, sudah. Nah, itu di atas meskipun seperti itu buahnya itu tapi insya Allah di dalamnya itu bersih. Oh begitu. Saya bisa buktikan sebentar ini. Oke. Jadi dia sudah terlanjur besar baru ini. Oh hujan terus sudah besar baru diolesi. Iya diolesi kemudian artinya sudah ada isi, sudah ada biji di dalam, baru hujan terus menerus akhirnya jamur di bagian luar. Dan saya jamin di bagian dalam ini insya Allah bersih. Meskipun seperti ini buahnya. Iya, sedikit agak Bisa berjamur ya. dibuktikan. Bisa dibuktikan langsung. Saya belah. Iya betul ya. Iya tidak melengket. Iya. Padahal dia punya kulit di luar Agak agak berjamur. hitam. Ya, berjamur. Iya iya betul betul. Tapi isinya di dalam alhamdulillah bersih. Jadi saya yakin sekali nih dengan izin Allah saya akan memakai ini terus Iya. di
kakao saya jadi kembali, saya akan memelihara kakao saya. Kembali mengembangkan ya tanaman kakaonya yang Pak Jadi. masih ada sedikit, masih ada Tersisa yang tidak sempat ditebang dulu. ya, yang tidak sempat ditebang, ada beberapa batang itu Iya, yang karena ya, sudah saya hampir putus panen asa. sih di tahun-tahun lalu, tapi panen begitu saja. Insya Allah setelah saya gunakan ini, insya Allah panennya mungkin agak meningkat. Setelah muncul pupuk ini, pestisida ini, Ya, baru mulai menyesal. Ternyata ada penemuan baru ya. ada penemuan Ya. baru yang bisa kita gunakan di kakao. Di durian apa? Ya. Ini buktinya ini. Kakao tidak ada sama sekali hama. Ya. Padahal ini sudah agak besar, ini baru saya oles ini. Ya, ini salah satu bekas olesannya sahabat. Waktu diolesi waktu kecil, waktu masih mengecil seperti ini. Itulah makanya ndak dibolehkan diolesin semua. Semuanya. Oh, begitu. Ini saya bisa buktikan juga ini. Tapi ada juga yang sedikit yang ada hamanya, itu sudah besar sekali saya coba. Artinya mungkin sudah ada hama di dalam, baru saya oles. Itu sedikit, tapi ini Jadi bersih alhamdulillah sekali. bersih sekali. Ini ada 4 ini, saya kemarin lupa panen, tidak dilihat, semuanya bersih. Nah, ini yang saya maksud, ini sudah ada masalah, sudah ada bintik-bintik di luar, baru saya oles. Artinya saya cuma coba apa betul masih bagus di dalam atau enggak. Ini tidak ada bekas-bekasnya, itu baru saya oles. Kalau memang bagus ya, ini kan ceritanya masih uji coba. Nah, alhamdulillah bersih. Padahal ini sudah ada bekas-bekas hama di luar ini, bintik-bintik. Tapi setelah diolesi, Nah, setelah diolesi bersih buahnya, tidak ada lengket. Nih, ada lengket buahnya. Jadi buat sahabatku kalau ada yang ingin coba juga, cuma bukan saya menjual barangnya. Saya ini sebenarnya cuma dikasih untuk uji coba. dicoba. Nah, Cuma pupuk ini atau racun ini tidak tidak bisa juga disampaikan bahwa bahan-bahannya atau bagaimana. Tidak bisa, saya sendiri tidak tahu. Oh. Saya sendiri yang meracik itu Yang merahasiakan, ya merahasiakan namanya bahannya. rahasia perusahaan. Iya, Tapi tapi kalau mau beli ada yang dia sediakan, artinya kalaupun habis dia bisa racik kembali. oh artinya dia kalau ada yang berminat Iya. bisa dibuatkan kembali ya. Bisa dibuatkan. Dan harganya itu bervariasi juga, tergantung dari banyaknya. Kalau kayak botol itu botol aqua yang di atasnya sedikit ini, Iya. kalau di sini dia bisa jual 150. 150 per botol 150 begitu. per botol, yang agak besar sedikit Agak dari besar. ini. Oh iya iya. 150 kalau di sini. Kalau pengiriman mungkin lain lagi. Iya, biaya lain di luar biaya pengiriman ya. Jual biaya pengiriman. Dia jual 150 ini. Jadi untuk sahabat HMKSA Channel, inilah salah satu pestisida atau sekaligus pupuknya Iya. yang dipergunakan Pak Haji. Cuma serbu sayang sahabat, bahan yang digunakan dalam meracik pupuk ini tidak bisa kita ungkapkan juga karena bukan kita yang meraciknya. Saya sendiri nggak tahu Dan ini. kita pun juga tidak tahu apa bahannya yang sebenarnya. Iya. Ya, cuma pupuk ini bisa katanya diperjualbelikan bagi Anda yang ingin berminat ya untuk menggunakan pupuk ini juga. Iya. Ya, bisa dikirim keluar daerah juga Pak Haji ya. Bisa. Dan mudah-mudahan juga HMKSA Channel juga bisa menemui peracik ini. Mudah-mudahan juga bisa diungkapkan atau dibocorkan sedikit rahasianya bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk ini Pak Ya Haji. mudah-mudahan saja. Iya, mudah-mudahan Karena saja saya ya. sendiri Iya. bertanya tidak dikasih bocoran. Oh begitu. Ya setidaknya fungsinya sangat luar biasa Pak Ji ya. Iya. Fungsinya sangat luar biasa Intinya, bagi petani kakao ya. ya, intinya kalau sudah ada bukti dan ada barang yang mau dijual, ya buat apa lah, tidak apa-apa lah kita mencoba, kita membelinya. Betul. Karena tidak semua juga produk yang kita harus tahu bahan-bahannya Pak Ji. Setidaknya kita tahu manfaatnya yang begitu luar biasa. Ya betul
Iya, sekali. karena terus terang banyak petani kakao termasuk saya sendiri pribadi punya kakao itu sudah banyak saya tebang. Karena itu tadi penyakit yang dialami busuk jamuran dan lain sebagainya. Sehingga saya tebang kakao, saya ganti dengan tanaman cengkeh dan lada. Ya. Ya itu. Ya. Itu. Ya, itu Ternyata ada racikan-racikan yang ditemukan ini. Ya. Oke, masih ada tambahan Pak Haji? Jadi tambahnya gini, buat petani kakao yang masih ada pohon kakaonya, kalau bisa Pertahankan ya. pertahankan karena ini saya lihat khususnya di daerah sini, di daerah Bulukumba itu sudah banyak yang menebang kakaonya. Tapi kalau saya masih mempertahankan, meskipun ada beberapa batang yang saya pertahankan, karena itu ada hasil juga, cuma tidak sebegitu bagus. Ya. Nah, tapi insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya akan tetap mempertahankan nih kakao. Dan mungkin kalau ada lokasi saya yang kosong, mungkin saya tanam lagi kakao. Karena sudah ada penemuannya Sudah ada untuk penemuan mengantisipasi daripada penyakit kakao selama ini yang dikeluhkan oleh para petani Pak Haji ya. Betul. Dan saya sudah bicara sama yang meracik ini, bisa kerjasama nantinya untuk cara penjualannya apa, Pemasarannya ya. pemasarannya bisa kerjasama, dan dia bisa siapkan bahannya. Ya, Artinya, atau bisa barangnya. dan nanti juga kita akan tampilkan nomor HP atau WA ya untuk sahabat kita mungkin yang berminat dengan pupuk ini bisa menghubungi nomor WA atau bagaimana? Bisa di nomor saya saja. Iya, nomor Nanti Pak saya Haji ya, hubungi. nomornya Pak Haji. Oke. Karena boleh saya ambil nomornya. Oh ya, bisa. Jadi sahabat, jadi kalau Anda yang berminat dengan pupuk atau racikan ini bisa menghubungi Pak Haji dengan nomor WA yang kami akan cantumkan di layar di sini. Oke, terima kasih banyak Pak Haji atas penjelasannya untuk hari ini. Untuk sahabat Hamka Ishak, jangan lupa di like ya, di subscribe juga untuk perkembangan channelnya Hamka Ishak. Sekian Pak Haji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.